Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati satu Sabat lagi dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan berita misi Advent yang diceritakan oleh Esmeralda, 27 tahun, dari Angola dengan judul Lamaran yang Tak Diduga. Kita ikuti kesaksiannya. Esmeralda ini mempunyai seorang ayah yang bergabung dalam suatu denominasi Kristen, dan ibunya juga bergabung dalam denominasi Kristen lainnya di ibu kota Angola, Luanda. Sebagai seorang anak, Esmeralda ini mengikuti perbaktian mereka di setiap hari Minggu. Hari Minggu pertama dia ikuti dengan ibunya, dan di hari Minggu berikutnya dia pergi bersama-sama dengan ayahnya, karena ayah dan ibunya berbeda denominasi gereja namun berbakti pada hari Minggu. Dia selalu mengikuti akan perbaktian dan aktif dalam paduan suara di gereja ayahnya dan kegiatan kepemudaan di gereja ibunya. Namun ketika berusia 18 tahun, Esmeralda ini sudah tidak ingin pergi lagi ke gereja, dan satu kali ibunya menanyakan kepada Esmeralda, kenapa kau tidak mau pergi gereja? Dan Esmeralda menjawab bahwa dia sudah tidak merasa nyaman lagi berada di dalam gereja. Dan dengan bijak ibunya mengatakan kepada dia bahwa kalau begitu carilah gereja yang dirimu merasa nyaman dan berilah Tuhan kesempatan. Ketika waktu berlalu, kakak perempuannya bertunangan dengan dia punya calon suami, dan mereka menerima konseling pranikah dari seorang pendeta Advent. Dan setelah daripada itu mereka berkomitmen ketika mereka akan menikah, mereka akan bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 yang berada di sana. Setiap hari kakak perempuan daripada Esmeralda ini mengirimkan ayat-ayat Alkitab dan khotbah melalui video kepada Esmeralda. Dan suatu ketika ada serangkaian peristiwa yang aneh yang mulai terjadi di dalam kehidupannya Esmeralda. Keadaan pertama yang terjadi yaitu ada teman daripada Esmeralda ini. Dia datang kepada Esmeralda dan dia mendesak untuk Esmeralda memberikan hatinya kepada Tuhan. Keanehan yang kedua yaitu pada minggu yang bersamaan temannya Esmeralda datang dan bersama-sama dengan Esmeralda, dan dia mengatakan kepada Esmeralda bahwa dia harus menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan dia mengajak Esmeralda untuk berdoa. Dalam doanya dia berdoa semoga Tuhan memberikan jodoh yang takut akan Tuhan kepada Esmeralda. Keanehan yang ketiga datangnya dari kakaknya Esmeralda. Dia mengatakan kepada Esmeralda bahwa jika dia tidak memperingatkan Esmeralda bahwa nyawa Esmeralda akan menjadi tanggungannya dia. Kemudian dia Esmeralda membuka dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat 18 sampai 19. Di sana Tuhan berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Ketika mendengarkan akan perkataan daripada kakaknya dan sama-sama membaca akan firman Tuhan dalam Yeskiel ini, tiba-tiba jantungnya Esmeralda berdetak begitu cepat sehingga dia mencoba untuk membela diri. Dia bilang,
dia pergi bersama-sama dengan ibunya, pergi sembahyang, pergi bergereja. Tetapi kakak perempuannya mengetahui bahwa Esmeralda ini tidak merasa nyaman di gereja tersebut, sehingga dia bilang bahwa kakak Esmeralda mengatakan bahwa pergilah ke gereja Masih Advent hari ke-7 yang berada di tempat di mana engkau berada. Kemudian dia berjanji akan pergi ke gereja pada hari Sabat nanti. Namun ketika pada hari Sabat datang, dia tidak sempat pergi ke sana karena dia ada interview untuk pekerjaannya. Beberapa Sabat pun berlalu, dia tidak sempat untuk pergi bergereja karena dia sudah bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian kakaknya menelpon dia dan menanyakan apakah dia sudah pergi ke gereja Masih Advent hari ke-7, dan dia katakan dia belum sempat pergi karena dia sedang bekerja. Dia telah diterima di satu perusahaan yang mengharuskan dia bekerja pada hari Sabat. Kemudian kakaknya mengatakan kepada dia bahwa beberapa pekerjaan bukanlah berkat dari Tuhan. Kamu bekerja keras untuk sesuatu yang sia-sia. Kamu harus mengesampingkan pekerjaan dan mengutamakan Tuhan. Kemudian Esmeralda ini dia sudah tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Akhirnya beberapa saat kemudian dia berhenti dari pekerjaannya. Namun dia berhenti bukan karena dia takut kata-kata yang disampaikan oleh kakaknya, tapi dia jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, dia berobat ke dokter yang sering dia pergi untuk konsultasi dengan dia. Mereka sudah memiliki hubungan kurang lebih 4 tahun sebagai pasien dan dokter. Dia selalu pergi ke dokter ini kalau dia dalam keadaan sakit. Nah, ketika dia bercakap-cakap dengan dokter ini, berbicara konsultasi dengan dokter, satu hal yang sangat tak terduga, yaitu ketika akhir daripada konseling dia dengan dokter, dokter ini menyampaikan bahwa, Esmeralda, apakah kau mau menjadi istriku? Di saat yang bersamaan Esmeralda sangat kaget, dia shock dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia tahu hubungan mereka hanya sebatas dokter dan pasien. Selama 4 tahun ini tidak ada ketertarikan khusus antara dia dan juga dokter. Namun dia tersenyum dan dia bilang, ya saya mau menikah denganmu. Setelah itu dokter ini berkata kepada dia bahwa saya adalah seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7 dan saya mau engkau juga bersama-sama dengan saya. Dan kata Esmeralda dengan tersenyum, dia bilang, tidak masalah bagi saya. Dan setelah bersungguh-sungguh banyak hal yang aneh yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. 2 teman dekatnya memperingatkan dia untuk menyerahkan dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan teman dekatnya pun berdoa untuk dia, berdoa untuk dia hingga dia bisa dapat pasangan yang mengenal akan Tuhan, yang baik. Dan kakaknya mendesak dia untuk pergi ke gereja Masih Advent hari ke-7 karena di gereja sebelumnya dia merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir yang membuat keanehan terjadi dalam kehidupannya dalam beberapa minggu terakhir adalah dokter yang selalu bersama-sama dengan dia, yang ketika dia sakit dia mau konseling, mengajaknya untuk menikah dan bergabung bersama gereja Masih Advent hari ke-7. Dia mengatakan bahwa dia bergabung dengan gereja Masih Advent hari ke-7 bukan gara-gara dia punya teman-teman mengajak, dia punya kakak mengajak, dia punya suami yang mengajak, tapi karena dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk bersatu dengan umat-umatnya yang memelihara perintah-perintahnya dan memiliki iman kepada Yesus. Hati saya miliknya. Demikian Citra Misi Advent pada Sabat kali ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.